Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal hurriyata wahdah wa ja'ala syahral muharrami linailil maghfirati wal barakah war rahmah wal hidayah wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, para kiai, wabil khusus Ketua MWC NU Nongsa ya Bapak ya, yaitu Pak Kiai, izin belum kenalan tadi, Muqasimul Awqat, Pak MC, Pak Kiai Pak Kiai Nur Rahman Jawas SPDI, yang kami hormati ibu-ibu muslimat, fatayat, ansor, banser, ibnu, IPPNU, yang jelas pagar nusa, yang belum disebut apa lagi? Rijalul Ansor, semuanya, Banom NU, semuanya yang kami muliakan, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebutkan nama, lagi-lagi yang kami muliakan, dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam yang mulia ini alhamdulillah Allah kumpulkan kita, Allah dudukkan kita, Allah pilih kita. Dikarenakan tidak semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah malam ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama niat silaturahim, yang kedua saling doa mendoakan, yang ketiga thalabul ilmi, yang keempat memperingati Gebyar Muharram ataupun tahun baru Islam. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat terbingkaikan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang pertama yang mau kami sampaikan, benar yang disampaikan Pak Kiai bahwa namanya salah tidak masalah, yang penting bukan sohibul hajat saja. Satu. Yang kedua, saya agak tertarik apa yang Pak Kiai sampaikan tadi, ucapan terima kasih. Hanya saja yang lainnya kurang respon, tapi di baris belakang nampak respon. Kalimat apa yang beliau sampaikan? Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak, dan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Ibu. Ya Bu ya, nampaknya yang sebelah sana IQ-nya sampai langit namanya, langsung nyambung. Bener ya Kiai ya? Karena arahnya ke sana. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi kita doakan mudah-mudahan aktivitas kegiatan dari pagi sampai saat ini, dan Pak Kiai bisikan bahwa biasanya yang hadir itu banyak, ratusan, bahkan bisa ribuan, kira-kira begitu. Tapi malam ini ya seginilah yang hadir, tidak masalah. Karena kalau saya tengok dengan mata batin, yang hadir juga ribuan. sama makhluk-makhluk yang tadi sudah ditobatkan lewat ruqyah tadi.
sudah ditobatkan lewat ruqyah. Nah, di sekian kegiatan dari pagi yang disampaikan, yang dijelaskan, dipaparkan, saya yang agak penasaran itu jari petir. Boleh dicoba. Oh, habis ini boleh dicoba. Oh, setelah ini boleh dicoba jari petir. Ini agak penasaran saya. Terus kemudian Pak MC sampaikan bahwa nanti ada yang komplain, maksudnya jari petir, terus ada yang komplain di belakang siapa? Nyonya, ibunya ini, masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah sudah nyambung. Pokoknya saya ingat mau coba jari petir. Jamaah rahimakumullah, insya Allah yang sudah ditaubatkan lewat ruqyah juga ikut hadir. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Di pertemuan malam yang mulia ini dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1447 Hijriah, selamatlah bagi kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang dan kesehatan sampai malam ini. Alhamdulillah. Di majelis ini diawali dengan pembacaan sholawat, kemudian dilanjutkan pembacaan Al-Quranul Karim. Insya Allah pertemuan malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diawali dengan apa, Bu? Sholawat. Allah dan para malaikatnya bersolawat. Begitu juga kita selaku orang yang beriman, mari perbanyak bacaan sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada yang mukul nggak ini? Ada yang mukul? Siap mukul? Juru pukulnya sudah komplit ini. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan." Sungguh manusia yang paling mulia di hadapanku kelak pada hari kiamat adalah umatku yang memperbanyak bacaan sholawat. Di majelis taklim sholawat, pertemuan majelis-majelis di musola, di masjid sholawat. Bahkan masak sekalipun sholawat. Masak sholawat, Bu. Sholawat biasanya. Halo, jangan ada dusta di antara kita, jangan cuma jih saja. Sholawat, Bu. Oh, kadang-kadang, alhamdulillah, meskipun kadang-kadang. Yang jawab kadang-kadang Ibu Nyai dari Bapak Kiai Petir. Alhamdulillah, asbab beliau masak dengan sholawat sehingga jarinya sekuat petir. Alhamdulillah. Sholawat dan sholawat nampaknya sepele tapi penting. Gak apa-apa, Bu. Kami paham betul dari pagi sudah capek dan kontrak kami, bagaimana yang Pak Kiai sampaikan, itu sampai jam 10. Tenang saja, 15 menit lagi. 15 menit lagi. Tidak masalah. Jamaah rahimakumullah, dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1447 Hijriah, apa yang mestinya kita lakukan? Yang pertama, muhasabah di akhir tahun. Yang kedua, hijrah. Yang pertama apa, Bu? Muhasabah.
muhasabah. Yang kedua hijrah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Izin Kiai, seandainya salah tarkibnya nanti ya mohon dimaafkan aja lah. Karena tidak ahli basul masail. Kalau beliau kan ahli basul masail, bahas masalah atau cari-cari masalah. Kalau beliau bahas masalah, kalau yang lagi pegang mic ini cari masalah atau bikin masalah. Masya Allah. Mohon maaf kalau seandainya salah tarkib. Oh, ternyata lu ini harusnya dibaca rofa kok dibaca jar, ini macam mana? Nggak usah dibahas di sini ya. Mohon dimaafkan. Jamaah rahimakumullah, yang mesti harus kita lakukan, yang pertama muhasabah, yang kedua hijrah. Hitung-hitunglah diri kita sebelum diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah orang yang baik adalah orang yang sadar diri. Kita ini siapa, lagi di mana, apa yang sudah kita kerjakan, dan nantinya akan kemana. Sekarang di mana, Bu? Sekarang di mana? Di majelis. Sekarang di dunia. Siklus kehidupan manusia mulai dari alam roh, keluar dari alam roh masuk ke alam rahim, keluar dari alam rahim masuk ke alam dunia. Jadi alam roh, alam rahim, alam dunia. Baru 3 alam. Keluar dari alam rahim masuk ke alam dunia, keluar dari alam dunia baru masuk ke alam kubur. Kata para ulama, alam kubur merupakan awal ataupun pintu alam akhirat. Mau tidak mau, siap tidak siap, entah kapan waktu maupun masanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Insya Allah. Kalaulah di antara kita semuanya sadar akan ini semua, insya Allah kencelengnya tidak akan kosong. Kencelengnya tidak akan kosong, karena pada dasarnya hanya titipan saja, sebagaimana yang telah dipaparkan, yang telah dijelaskan dengan detail tadi. Insya Allah. Pun juga wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu terima kasih. Sudah mau terima dari Allah Subhanahu wa taala, mestinya ya mau ngasih. Insya Allah kencelengnya penuh. Nah, setelah pengajian ini insya Allah kencelengnya penuh. Amin. Amin Pak MC. Amin. Kencelengnya penuh insya Allah. Siapa berbagi pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, muhasabah. Yang kedua hijrah. Hijrah ada 2. Ada berapa, Bu? Ada 2. Yang pertama hijrah fisik, yang kedua hijrah sikap. Yang pertama hijrah fisik, yang kedua hijrah sikap. Hijrah fisik sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu hijrah fisik. Atau hijrahnya seseorang, pindahnya seseorang dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Ini namanya hijrah fisik. Apakah ini perlu? Apakah ini penting? Perlu. Apakah ini penting? Penting. Jika memang posisi kita tidak ada manfaatnya di tempat itu, maka hijrah. Yang tak kalah pentingnya yang kedua, hijrah apa, Bu? Hijrah sikap. Yang asalnya gampang tersinggung, gampang emosi, dengan adanya tahun baru dan kita peringati bersama-sama, maka jadi penyabar. Yang kufur jadi syukur. Yang asalnya malas, berat untuk berjamaah, jadi semangat berjamaah. Dengan adanya Allah memberikan kesempatan kepada kita bisa sehat hidup sampai tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, tahun yang akan datang lebih baik dari tahun ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Orang yang hijrah adalah orang-orang
yang mengharap rahmat maupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hijrah adalah orang-orang yang mengharap rahmat maupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan manusia yang mengharap rahmat maupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, orang-orang yang beriman. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang jihad di jalan Allah adalah golongan-golongan mereka-mereka yang mengharap rahmat maupun kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar keimanan kita dijaga dan diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka cegah 3 sikap dengan 3 cara. Agar keimanan kita diakui, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cegahlah 3 sikap dengan 3 cara. Halo Bu, 3 sikap dengan 3 cara. Apa 3 sikap itu dan apa 3 cara itu? Yang pertama, al-kibru bitawadhu'i, sikap takabur, sombong dicegah dengan tawadhu. Apa itu sombong? Sombong yaitu merasa diri sendiri lebih baik daripada yang lain, merasa diri sendiri lebih mulia daripada yang lain, merasa diri sendiri lebih bertakwa daripada yang lain, merasa diri sendiri lebih soleh daripada yang lain. Ini takabur. Nah, takabur dicegah dengan tawadhu. Yang kedua, wal hirsa bil qanaati, agar keimanan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hirsa bil qanaati, sikap rakus dicegah dengan kesadaran diri. Oh, materinya hilang karena ada klakson. Wah, ini resiko di pinggir jalan, materinya hilang, maaf Yai. Sikap rakus dicegah dengan qanaah, mohon maaf. Sikap rakus dicegah dengan qanaah. Apa itu rakus? Rakus yaitu pengharapan yang kelewat batas untuk tercapainya sesuatu hal, sehingga tidak melihat mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak boleh, saking rakusnya. Nah, rakus dicegah dengan qanaah. Apa itu Bu qanaah? Qanaah itu bahasa Koreanya nrimo ing pandum. Bahasa Koreanya nrimo ing pandum, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wal hasada bin nasihati, sikap hasud, iri, dengki satu keluarga dicegah dengan kesadaran diri. Hasud itu SMS, senang melihat orang lain susah, susah hatinya melihat orang lain senang. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah hadha matlabi ya Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan dalam 1 tahun sebanyak 12 bulan. Hafal semua ya Bu ya? Ayo kita coba. Baik, hati-hati Pak. Hati Pak Ji. Tapi untuk saat ini nggak usah takut kesleo jatuh karena ada jari. Tenang saja. Mohon izin agak Masya Allah. Karena tadi sudah saya bentengi dengan tidak boleh gampang marah. Kalau beliau marah saya tinggal didorong masuk. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan dalam 1 tahun berapa Bu jumlahnya? 12 merupakan angka yang keramat. Benar Pak, benar. Karena Allah ciptakan bulan dalam 1 tahun jumlahnya 12. Ciptakan bulan dalam 1 tahun jumlahnya 12. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa benar Pak? 12 itu keramat? Iya, 12 itu agak keramat. Karena Allah ciptakan bulan dalam 1 tahun 12. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tanggal 12. Terus pokoknya 12-nya saja. Allah ciptakan bulan dalam 1 tahun jumlahnya 12. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tanggal 12. Bahkan sa'ah maupun jam, kalau kita lihat angka yang paling banyak berapa? 12. Apakah ini kebetulan? Tidak kebetulan. Sa'ah maupun jam, angka yang paling banyak juga 12. Sampai mohon maaf, Raja Ali Haji nulis gurindam juga gurindam 12. Gurindam 12 gubahan Raja Ali Haji. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ciptakan hari juga jumlahnya hari dalam seminggu berapa Bu? Bapak 7. Bukannya 12. 7 apa 12? Harus pastikan malam ini nih. Kita bahas ini tafsir masail. 7 apa 12? Ayo coba dihitung mulai Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu berapa? Ditambah pon wagi kliwon legi pai. Pas. Berapa Bu? 12. Cocok ya? Ternyata 12. Masya Allah. Jadi wah ini ahli rupiah. Jamaah rahimakumullah. 12 angka yang rahmat. Maka kalaulah ibu-ibu muslimat kalau pengen jadi istri yang keramat, usahakan punya anak jumlahnya insya Allah jadi ibu yang keramat, anaknya 12. Loh bener, orang-orang tua dulu anaknya 11, anaknya 13, anaknya 12. Maka orang-orang tua dulu malah justru panjang umurnya panjang karena termasuk jadi ibu yang keramat. Bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Muharram dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu alasannya karena ada kejadian-kejadian yang sangat istimewa. Tepatnya kapan? 10 Muharram. Kapan Bu? 10 Muharram. 10 Muharram itu jatuh pada hari apa? Hari Ahad insyaallah. Hari Ahad insyaallah. Maka diperintahkan, disunahkan untuk puasa Asyura. Karena Asyura itu asal kata dari asyaratun ya, iya. 10 bulan Muharram. Jadi tanggal 10 dari bulan Muharram itu disebutnya hari Asyura. Tapi kok ada daerah-daerah tertentu nyebutnya bukan Asyura Pak, tapi Syuro saja.
Ya orang kita kan biasa manggil belakang saja. Namanya Ahmad saja panggil Mat. Namanya Habib saja Bib, gitu saja. Namanya Pak Muhlas dipanggil Las. Panggil belakang saja. Maka apakah sama Pak 10 Muharram, hari Asyura, terus kemudian Syuro? Sama. Itu pun juga merupakan hari yang keramat, hari yang sangat luar biasa, hari istimewa wawa. Nah, agar puasanya tidak sama dengan puasa-puasa orang-orang terdahulu, maka diperintahkan juga puasa hari Tasu'a tanggal 9 bulan Muharram. Puasa hari Tasu'a tanggal 9 bulan Muharram dan dilanjutkan tanggal 10 Muharram, disebutnya hari Asyura. Barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 10.000 pahalanya malaikat. 10.000 pahalanya malaikat. Yang kedua, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10.000 pahalanya orang yang haji dan umroh, plus 10.000 pahalanya orang yang mati syahid. Jadi gak usah setor nyawa ke Iran ataupun setor nyawa ke Palestina, karena memang bambu runcing sama itu beda. Jamaah rahimakumullah, pahalanya sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya setiap helai rambut yang diusapnya. Maka biasa ada acara 10 Muharram ataupun hari Asyura, acara santunan. Nah, kalau cancelingnya nggak ada isi, mau nyantuni macam mana nih? Nah, maksud daripada diusap bukan cuma diusap saja, tapi itu wujud kasih sayang. Wujud kasih sayang orang-orang yang memperhatikan nasib masa depan daripada anak-anak yatim. Siapa anak yatim? Bifakti abihi. Jadi anak yang tidak ada ataupun anak yang ditinggal wafat oleh bapak. Ditinggal wafat oleh bapaknya. Jamaah rahimakumullah, maka jika ada kelebihan rezeki pada hari Asyura, baik untuk menyantuni anak yatim. Wah, saya sendiri yatim loh Pak. Ya suruh nyantuni sama suami. Kalau istri yatim, maka suamilah diminta untuk nyantuni. Jamaah rahimakumullah. Ada apa rupanya dengan 10 Muharram? Saya tengok jamnya Kiai. Oh belum. Ada apa dengan 10 Muharram? Kok dikatakan hari yang keramat itu tadi? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi pada hari Asyura. Allah ciptakan gunung-gunung pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bahar, lautan pada hari Asyura. Allah ciptakan surga pada hari Asyura. Allah mempersilahkan masuk ke surga atas ahli surga itu juga pada hari Asyura. Bahkan banyak sekali keterangan bahwa Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang itu juga 10 Muharram ataupun hari Asyura. Terus kemudian Nabi yang dibekali tongkat, Nabi siapa Bu? Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga 10 Muharram ataupun hari Asyura. Terus kemudian Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api juga 10 Muharram ataupun hari Asyura. Maka perbanyaklah bersedekah pada 10 Muharram atau hari Asyura. Paling tidak jika ada kemampuan dan ada waktu, ada kesempatan untuk puasa sunnah, tapi statusnya yang tetap sunnah. Jamaah rahimakumullah.
ad-dinu lana wal haqqu lana sallu alaihi wal kullu lana wal kullu lana sallu alaihi Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan karena waktunya sudah pas nampaknya, saling doa mendoakan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, amin. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, amin. Keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir batin, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini kontrak waktu yang